Ibu absen dulu ya, satu-satu. Coba kita absen dulu. Puji ada? Hadir, Bu. Ya. Desti? Ada, Bu. Desti ada? Fitri? Hadir, Bu. Oke. Ada Bu, saya Bu. Ya, hadir semua nak ya. Hari ini alhamdulillah ya semuanya pada hadir sehat. Nah anak-anak, kita hari ini belajarnya tujuannya adalah kalian mampu menganalisa pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelumnya Ibu mau ini dulu ya, kita kemarin itu sudah belajar mengenai hak nak ya. Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat dengan pengertian hak? Ayo siapa? Tangan. Saya Bu, coba Bu. Pengertian hak apa? Ya, hak itu sesuatu Ya, yang hak. Apa Gusti? hak itu adalah sesuatu yang didapatkan sejak lahir Bu. Wah, pinter Gusti masih ingat ya. Nah, sekarang apa ya contohnya di lingkungan rumah kita, di lingkungan keluarga kita? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang masih ingat? Disayangi orang tua Bu. Bu, dapat duit jajan, Bu. Ya, pinter. Oh, pinter, Puji. Bener itu nak, hak itu nak ya. Oke, kalau situ Sayang sekarang Mama. anak-anak coba lihat yang Ibu tampilkan di. Oh iya, bener juga. Yang Ibu tampilkan di ini nak ya, yang ditampilkan di slide PowerPoint. Coba dilihat. Bentar ya, tunggu dulu. Nih, udah kelihatan belum nak? Belum Bu. Udah kelihatan? Belum. Jam. Itu Jam. Jam, Bu, jam. Oh, iya, jam. Nah, jam itu gunanya untuk apa ya? Jam itu? Untuk mengetahui waktu Bu. Mengetahui waktu. Ya, pinter untuk mengetahui waktu. Nah, sekarang jadi manfaat kita ini hari ini untuk belajar ini adalah kita mengetahui tentang jenis-jenis kewajiban di ini ya, di lingkungan sehari-hari kita. Nanti ada di lingkungan rumah, lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah juga. Nah, sekarang anak-anak ya, kita lihat ke ini, ke slide Ibu lagi ada cerita tentang Siti. Sekarang coba dibaca sama Dita. Dita tolong dibaca nak ya. Dibesarin Ya, lagi Bu. Bu. Enggak kelihatan, Bu. Kelihatan ya nak ya? Nah, Sedikit aja, Bu. nah, kelihatan nggak? Jam. Ya. Dita. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5 setelah ibadah dan mandi. Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Dia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Dia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan betul. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Sudah, Bu? Baik ya, sudah inilah lancar ini si Dita bacanya sudah bagus, titik komanya sudah tepat. Nah, sekarang nak ya dari teks Siti ini Ibu mau bertanya ya. Kira-kira Siti ini
Sudah disiplin belum ya? Dari cerita ini? Sudah disiplin, Bu. Nah, dilihat dari mananya ya dia disiplin itu, Nak ya? Dari bangun pagi jam 5, Bu. Ih, pinter Ari. Nah, itulah nanti tadi di awal Ibu tunjukin gambar jam. Jadi hubungannya ke sini sama si cerita Siti, Nak ya. Jadi Siti ini orangnya disiplin. Nah, dengan disiplin ini Siti sudah menjalankan kewajibannya. Contohnya dia kan ibadah tepat waktu, datang ke sekolahnya tepat waktu ya. Nah, jadi sekarang kita masuk pada materi tentang kewajiban. Kewajiban ini, Nak ya, menurut para ahli ada beberapa pengertian dari kewajiban ini. Yang pertama, dari Sukamto Notonegoro, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan penuh tanggung jawab. Dan menurut yang kedua, Patrick Pollock, kewajiban memiliki makna yang sama dengan tugas dalam pengertian hukum. Kewajiban merupakan suatu yang mengikat secara hukum antara dua orang atau lebih. Yang ketiga, menurut John Salmon, kewajiban adalah hal yang harus dilakukan seseorang dan akan mendapatkan sanksi jika tidak melakukan hal tersebut. Tapi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Nah, setelah itu kewajiban juga dibagi menjadi beberapa ya, Nak ya. Yang pertama, kewajiban di lingkungan rumah. Contohnya nih, kewajiban kita membantu ibu membersihkan rumah atau menyayangi adik kakak. Apalagi kira-kira ya kewajiban kita di rumah ya? Ada yang tahu? Bantu ibu. Cuci piring, Bu. Ya, Membersihkan Tempat tidur. iya, pinter. Oke. Sekarang kewajiban di sekolah. Nah, kayak kita ini sekolah. Ada yang namanya kewajiban kita piket ya. Terus ada mengikuti belajar dengan tertib, mengikuti upacara, dan masih banyak yang lainnya ya. Satu lagi kewajiban kita di masyarakat atau di warga negara. Contohnya kita harus menjaga fasilitas umum, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kita kelompok kecil saja ya, Nak ya, kita berpasangan. Sekarang silahkan, nih, Jainuri sama Gusti berpasangan ya. Ya, Bu. Budi sama Ari. Ya, Bu. Desti sama Fitri. Nah, Dita sama Amel. Oke. Sekarang kalian buka lembar yang sudah Ibu berikan, LKPD-nya, ya, Nak ya. Nah, sambil sambil dibuka, kita langsung kerjain, Nak ya, LKPD-nya ya. Lihat di sana ada tentang cerita tadi kan? Nah, sudah Ya, Bu, dibuka ada, Bu. LKPD-nya? Ada ya? Nah, jadi selagi kalian mengerjakan bersama-sama, itu Ibu nilai juga, Nak ya, bagaimana kerjasamanya ya, siapa yang kerjanya sendiri gitu ya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan di LKPD-nya. Satu, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Nah, itu kalian ini pikiran sendiri ya, dari pendapat kalian sendiri dituliskan di situ. Ada 6 pertanyaan. Yang kedua, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Nah, kalian lihat di ini tadi ya, di teksnya. Oke, sekarang Ibu beri waktu untuk mengerjakannya. Ya sama, Nak ya. Iya, Bu. Oke. Bagaimana? Sudah belum? Belum, Bu. Sudah apa belum? Dikit lagi. Sedikit lagi ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Sudah atau belum? Sudah, ya. Bu. Sudah. Semua, Nak ya. Oke. Kalau sudah semua, sekarang dengarkan Ibu. Nanti Ibu berikan tepuk tangan sama kalian bertukar. Bertukar posisinya
saling sharing sama kelompok lainnya, saling tanya, oh pendapat kalian apa? Cuma nggak boleh nyontoh, nggak usah dicontoh jawaban dari mereka ya. Cuman ini aja, saling sharing aja gitu ya, saling tanya gitu. Oke ya, siap ya, mulai ya. Oke, silakan bertukar. Jai bisa bertanya pada Ari. Oh ya. Setelah itu bisa Ya, berganti. Bu. Nah. Oke. Ya, oke. Selesai nak ya. Sekarang Sudah, Bu. dulu kalian tutup semua bukunya. Itu ibu kumpulkan ya. Ini LKPD-nya dikumpulkan. Lalu kita menyimpulkan ya. Baiklah anak-anak, dari kegiatan ini, dari belajar hari ini, yang dapat kita simpulkan dari kewajiban ini adalah ada berapa macam nak kewajiban tadi di lingkungannya? Ayo, siapa yang tahu? Fitri, ada berapa macam Fitri? Kewajiban di rumah, Bu. Sekolah. Ya. Apanya lagi? Lingkungan masyarakat, Apa Bu. satunya lagi, Juli? Oh iya, Puji pinter ya. Juli ngantuk. Oke anak ya, jadi kewajiban itu ada 3 macam ya. Lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Seperti contohnya tadi. Nah, kita ini anak-anak tidak boleh hanya menuntut hak, tapi kewajiban tidak dijalankan ya. Jadi contohnya nih, misalnya di rumah nih, kita minta beliin HP nih sama orang tua kita. Cuma kita disuruh nggak mau. Itu namanya kita hanya menuntut hak, tapi tidak menjalankan kewajiban ya. Sekarang dari pembelajaran kita, adakah yang belum jelas, yang belum dipahami? Coba. Ayo, ada nggak? Oke, sudah paham semua anak ya. Oke, pinter. Terus, bagaimana perasaannya hari ini? Belajarnya? Senang, Bu. Senang. Oke, Senang, Bu. Senang. senang, Bu. Nah, kalau sudah senang, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian. Dikerjakan nak ya, kerjain di sini ya. Ada soal pilihan ganda dan soal isian. Ya, lihat lembarnya. Sekarang silakan dikerjakan. Nanti kita kumpul. Iya, Bu. Ya. Nah, selagi kalian mengerjakan, Ibu mengingatkan ya, nanti untuk pelajaran kita selanjutnya, tolong dibaca-baca tentang pemetaan sumber energi listrik. Jadi kalian bisa pulang sekolah nanti atau sore malam bisa membaca untuk pelajaran esok hari nak ya. Oke. Sekarang sudah ya, kumpul ya tugasnya ya. Ya. Sudah dikumpul? Ya, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Baiklah, demikianlah pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa dulu ya sebelumnya. Coba Firman, tolong Firman dipimpin doanya. Siap, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita membaca doa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baiklah anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.